bersinar, anak-anak bersiap untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Badatun Sahro dengan NPM 2042377. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang apa itu elemen kurikulum 2013 dan elemen kurikulum merdeka. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu beberapa elemen kurikulum 2013 dan dimensi kurikulum 2013. Topik yang pertama yang akan kita bahas yaitu ada 4 elemen mendasar, yaitu standar kompetensi lulusan atau yang sering kita kenal dengan SKL, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Untuk elemen SKL, semua jenjang pendidikan mulai dari SD sampai SMA atau SMK menuntut adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, afektif, attitude, dan keterampilan. Yang pertama yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti ini dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan, kompetensi inti 1, sikap sosial kompetensi 2, pengetahuan kompetensi inti 3, dan penerapan pengetahuan kompetensi 4. Dalam 4 kelompok itu menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus dikembangkan. Untuk elemen standar isi, kedudukan mata pelajaran kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Untuk pendekatan yang dilakukan adalah jenjang SD tematik, terpadu dalam semua mata pelajaran. Jenjang SMP kompetensi dikembangkan melalui mata pelajaran yang akan dikembangkan. Untuk elemen standar proses, mengingatkan bahwa semua siswa mulai dari SD, SMA, SMK harus memiliki kemampuan untuk mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, bahkan sampai mencipta. Belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tapi juga boleh di luar kelas seperti di perpustakaan, bengkel sekolah, industri atau instansi terkait, dan bahkan masyarakat sekitar. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, tapi juga dapat diperoleh dari buku, OSIA, TV, radio, dan internet. Serta sikap attitude yang diajarkan secara verbal, tetapi siswa akan lebih banyak melihat dari apa yang dicontohkan oleh guru dengan memberikan suri tauladan yang baik. Untuk selanjutnya yaitu elemen standar penilaian. Jika biasanya nilai diambil dari sebuah tes atau ujian, maka diubah menjadi penilaian yang otentik atau mengukur semua kompetensi mulai dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil kerjanya. Setiap siswa memiliki semua rekaman kegiatan berupa portofolio yang dibuat oleh siswa sendiri sebagai sosiatip utama penilaian. Ekstrakurikuler pramuka akan menjadi wajib pada semua jenjang pendidikan sampai menengah. Baiklah, materi selanjutnya yaitu dalam konteks kurikulum 2013 di Indonesia, istilah zonasi dan domisili memiliki makna khusus yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Mari kita bahas sama-sama tentang apa itu zonasi dan apa itu domisili. Yang pertama yaitu zonasi. Zonasi dalam kurikulum 2013 merujuk pada pembagian wilayah berdasarkan karakteristik geografis dan demografis untuk tujuan pendidikan. Zonasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya pendidikan seperti tenaga pengajar dan fasilitas, serta untuk memastikan bahwa setiap sekolah dapat memberikan pendidikan yang berkualitas juga. Dengan adanya zonasi, sekolah-sekolah di daerah yang sama akan memiliki karakteristik dan tujuan yang serupa, sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan. Yang kedua yaitu domisili. Domisili dalam kurikulum 2013 mengacu pada tempat tinggal atau lokasi permanen dari siswa. Domisili digunakan sebagai salah satu faktor dalam penetapan zonasi. Ini berarti siswa akan ditempatkan di sekolah berdasarkan domisili mereka, yang biasanya ditentukan oleh alamat rumah atau tempat tinggal resmi keluarga. Domisili menjadi sangat penting dalam menentukan hak dan kewajiban siswa, termasuk akses terhadap pendidikan dasar hingga menengah.
Kedua konsep ini saling berkaitan dan digunakan untuk memastikan bahwa sistem pendidikan dapat berjalan dengan efisien dan efektif, memberikan manfaat yang optimal bagi semua siswa yang ada di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu tentang elemen kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka adalah sebuah inisiatif pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kebebasan lebih kepada sekolah dan guru dalam mengembangkan proses pembelajaran. Berikut ada beberapa elemen utama dari kurikulum Merdeka tersebut. Yang pertama yaitu konten. Kurikulum menekankan pentingnya konten yang relevan dan bermakna. Ini berarti materi pelajaran harus sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, serta mampu membangkitkan rasa ingin tahu dan kreativitas mereka. Yang kedua yaitu metode pembelajaran. Kurikulum Merdeka mendorong penggunaan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual. Metode ini mencakup pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan penggunaan teknologi untuk mendukung proses dalam mengajar. Yang ketiga yaitu penilaian. Dalam kurikulum ini, penilaian tidak hanya dilakukan melalui ujian tertulis saja, tetapi juga melalui berbagai bentuk asesmen autentik yang dapat mengukur pemahaman dan keterampilan siswa secara lebih komprehensif. Yang keempat yaitu pembelajaran holistik. Kurikulum Merdeka mengedepankan pendekatan holistik terhadap pendidikan, yang mana mencakup pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Hal ini berarti pendidikan tidak hanya fokus pada pengetahuan akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial. Yang kelima yaitu otonomi sekolah. Salah satu prinsip utama dari kurikulum Merdeka adalah memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Ini memungkinkan sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan zaman. Selanjutnya yang keenam yaitu pengembangan karakter. Kurikulum ini juga menekankan pentingnya pengembangan karakter siswa seperti integritas, tanggung jawab, dan kemandirian. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan yang mendorong siswa untuk menjadi individu yang lebih utuh dan berkarakter baik.